Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini telah dikumpulkan kita pada musalla Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini. Semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi sebab insyaallah berkumpulnya kita nanti di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang. Juga atas keluarga beliau, para sahabat serta para ulama sekalian mereka itu. Yang kami hormati Bapak Protokol, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Pengajian Pagi MPU Aceh, yang sebenarnya pengajian kita memang ini ya kali pertama di tahun 2017 adalah ini pengajian kembali ya. Kepada saya dimintakan tadi oleh Bapak Haris. Kenapa Haris? Oh ya. Untuk menyampaikan tema semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan, semangat dalam belajar. Karena di akhir tahun 2016 kemarin sudah kurang semangat, karena saling mengeluarkan pendapat pribadi masing-masing. Jadi bukan diserahkan kepada kon tadi ubat dengku, tadi ubat pendapat pribadi. Menurut si A, B dan murno adanya. Menurut si B, murnonya. Menurut si C, lelenya laju. Ya. Jadi karena menyadari ubah pendapat pribadi masing-masing, mandum carong, mandum carong dan mandum dan pendapat. Oleh karena demikian, sebenarnya tentang belajar itu diserahkan kepada dengku. Mesti dah serah pak dengku, karena dengku tidro dan rame. Jadi macam-macam mau dan nyong, termasuk mau dan nyong bubut mati, bu mati pun. Bapak Ibu sekalian, maka kembali pada hari ini kita belajar. Saya akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Ali Imran, yang mana
pada ayat 18 Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Telah bersaksi Allah bahwasanya Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar sembah melainkan Dia. Wal malaikatu, dan juga telah bersaksi para malaikat. Wa ulul ilmi, juga bersaksi para orang-orang yang memiliki ilmu. Al-keadaan mereka itu yang berpijak bil qisti, dengan keadilan. Jadi orang yang memiliki ilmu disandingkan dalam ayat ini. Jadi orang yang memiliki ilmu disandingkan dengan Allah dan malaikat. Ini membuktikan bahwa lebihnya ilmu pengetahuan. Jadi Allah bersaksi, kemudian malaikat, kemudian para pemilik ilmu. Bersanding saja malaikat dan juga bersama Allah. Ini ayatnya membuktikan bahwa lebihnya orang yang mempunyai ilmu. Kemudian ada hadis yang mana Rasulullah berkata bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bicara tentang kelebihan ilmu. Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, adalah duduk engkau, ya, duduk engkau satu saat. Dulu suka sa'atan, duduk kamu satu saat. Ya, baik satu saat minat zaman, daripada suatu masa. Lailan karena orang baik duduk kita itu di waktu malam ataupun duduk di waktu siang. Di mana kamu duduk? Fi majlisil ilmi, pada majelis ilmu. Dalam riwayat lain disebutkan fi halqatil alim, dalam halaqahnya orang alim. Lagi ada duduk ronyo, duduk dalam majelis ilmu. La tamassu qalaman, padahal duduk kamu itu tidak kamu pegang pena, artinya tidak menulis. Duduk tegak, ana damat bolpen, wala taktubu harfan, dan juga tidak menulis satu huruf pun. Ana tulis berapa huruf pun. Itu kata Nabi, khairul laka min aitli alfi raqabah, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba saya. Duduk kamu satu saat. Ini diantara kelebihan daripada menuntut ilmu. Lalu bertanya musi'ah segai pada dalam majelis ilmu, dalam majelis belajar ilmu. La tamassu, padahal tidak kita sentuh bolpen dan tidak kita tulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Nyo tentang pahala ni. Siapa orang-orang yang menganggap penting mendapatkan pahala adalah orang-orang yang ingat akhirat, adalah orang-orang yang ingat mati.
Menyebutnya anak ingat mati, bahkan anak ingat karena hati kerih. Dia orang hati kerih beku. Ada kerja bawa mati, dia handingan mati. Ada kerja dia ziarah juga tak ingat mati. Ini kerja ziarah kubur boleh bilang, oh nak mati ni, oh dia jurat ni, oh lega ada buka juratnya. Batai-batai dia dari keramik. Dia tidak mengingat bahawa dia suatu saat akan mati juga, tidak ingat itu. Kalau dia takziah ke rumah orang meninggal, itu tema yang dibicarakan adalah bukan tema mengenai mati, bukan tema yang bisa membawa dia kepada ingat kepada kematian sehingga dia akan mempersiapkan bekal yang banyak. Anda ingat lagi nya? Ya, nyo orang yang kerih hati, ya, kerih hati. Jadi tidak ada faedah. Maka ni punya orang yang sebaliknya hatinya lemah. Maka ketika dia ziarah kubur atau dia ke takziah tempat kematian, dia akan teringat bahawa dia akan mati suatu saat. Kapan saya mati? Ini yang meninggal ini sebenarnya sebaya dengan saya. Ini sebenarnya yang meninggal ini umurnya sebaya dengan saya, satu kelas dengan saya, satu rating dengan saya. Bahkan dia sehat-sehat saja. Dia enggak pernah sakit. Saya sudah 2 kali sakit. Dia enggak pernah merokok. Saya banyak rokok, bersedih kan. Tapi dia sudah meninggal. Ya, kapan saya ya? Kadang meninggal anak klise kan. Jadi orang tinggal lagi nya. Yang tinggal mati merasa penting dia untuk memperbanyak pahala. Bukan karena diperintah, memang ingin dia mendapatkan pahala. Sehingga segala sesuatu dia jadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala. Ya, apa saja, baik dia di rumahnya, di pekerjaannya, mendatang pahala tapi di Banjaran, sebab lu juga orang meninggal, ribuan. Kalau masalah masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, itu sudah di tangan, tak usah diusahakan. Macam orang kalau pertandingan bola, itu final, berebutkan juara satu, ya kan? Di final itu memperebutkan juara satu. Jadi yang latihan kita setiap hari, yang kita mengikut bimbingan dari pelatih setiap hari, latihan sampai malam misalnya untuk bertanding mendapatkan meraih juara satu. Karena juara 2 sudah di tangan. Juara 2 itu tidak usah latihan, tidak bertanding pun sudah dapat. Mana aku tanding di juara 2 kan. Demikian juga kita nanti di hari akhirat. Kalau masuk neraka itu sudah di tangan. Ini yang perlu kita latihan, kita mau meraihnya adalah masuk juga. Makanya orang tadi dia menganggap penting meraih pahala dimanapun dan kapanpun. Jadi bukan karena terpaksa. Yang kita mau lipat, saya cari nolak pesannya. Ya, beres ni. Anda demong namangan. Absen. Ya betul kan. Sebab dia mesti demong. Mesti demong. Tapi pahala tak kosong. Ya, jadi tak pindah yang mendong. Sehingga benar-benar kita dapat meraih pahala di majlis ini. Padahal pahala di mana? Lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya yang pahala di. Jadi menjadi fokus kan. Itu tak masalah. Yang ada tulis tepu, ada mahal pen, ada mulai proses lagi ulang lagi tak. Orang ada mahal pen, lagi tepu tu.
Belum nampak lagi. Apalagi sampai kalau kita fokus atau kalau kita menulis atau apa kan, memegang pena, itu lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud ini disebutkan di dalam kitab ini kitab ada di perpustakaan kita kan. Kitab Tanqih Qaulul Hadis, Tanqih Qaulul Hadis. Di sini disebutkan Ibnu Mas'ud yang disampaikan hadis oleh Nabi tadi, nama beliau adalah Abdullah. Jadi murid-murid Nabi atau sahabat Nabi yang jadi ulama itu banyak yang bernama Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Itu ketiga-tiganya disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu para ulama dari kalangan sahabat pada waktu itu. Jadi Ibnu Mas'ud ini bernama Abdullah dan beliau merupakan sahibus sirri. Sahibus sirri artinya sahabat sedianya. Termasuk sahabat sedianya Rasulullah wa wasadi. Beliau termasuk bantalnya Nabi. Seolah-olah beliau itu bantal Nabi. Artinya seseorang kalau tidur itu tidak bisa dipisahkan dengan bantal. Demikianlah Ibnu Mas'ud ini dengan Nabi. Kalau Nabi tidur itu pasti ada Ibnu Mas'ud, kecuali Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian Ibnu Mas'ud ini juga disebutkan sandalnya Nabi. Karena sandal ini identik dengan kalau kita berpergian, kita bawa sandal kan. Jadi artinya Ibnu Mas'ud ini kemana Nabi pergi? Banyak ya kepergian Nabi ini yang ikut Ibnu Mas'ud. Juga disebutkan di sini beliau ini wa kana khafifal lahmi. Khafifal lahmi ini orangnya kurus gitu ya. Sedikit daging. Sedikit daging. Khafifnya pui. Lahmi atau pui atau. Jadi maknanya beda kurus itu langsing. Jadi bahasa dia lebih terhormat kayak ni ya. Mereka langsingnya orang pijut, mereka langsing bangga. Beliau langsing, kemudian beliau ini ukurannya beliau ini memiliki hasda yang pendek. Nah ini bahasa Arab. Sarah hang pegang orang paling. Tapi kepegang qasiran nahwi dirah. Pendek hasda. Yang maksud dengan hasda itu dari siku sampai ujung jari. Jadi hanya orang pandang hasda, pandang orang. Kan? Kemudian beliau ini disebutkan adalah di antara sahabat yang paling rapi dalam berpakaian. Rapi kan? Nabohong ini wangi. Ini pernah pegawai yang dia uji kan? Berpakaian rapi, dia datang banyak wanginya kan. Memang itu bagus ya. Kemudian beliau ini juga disebutkan memiliki 2 betis yang kecil. Sehingga pada suatu hari kejadiannya ketika beliau mengambil kayu arak untuk dijadikan siwak, jadi baju gamisnya tersingkap. Nampaklah betis beliau sama sahabat lain. Maka sahabat lain tersenyum. Kalau betis ngon bid'ah, lemah. Maka kem kan? Kem. Buat dari kemnya kita tanya oleh Rasulullah, lima tabhakun, kenapa kalian tersenyum? Maka tak kem Nabi. Faqalu ya Rasulullah, maka menjawab mereka itu, wahai Rasulullah, kamu mengalah betis ubin, kan? Kamu mengalah orang betis ubin. Tiba-tiba Rasulullah berkata, walladhi nafsi biyadih,
demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya, lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Dua betisnya Ibnu Mas'ud di dalam timbangan besok di hari kiamat itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu asbabul wurud hadisnya ya. Kadang-kadang sahabat bukit pita-piti jadi kendiri Nabi, hai sahabat, itu dua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat nanti di mizan, di timbangan daripada bukit Uhud. Jadi kualitasnya itu bukan kualitas betis ya, kualitas yang punya betis. Seperti dikatakan di awal tadi bahawa Ibnu Mas'ud ini adalah seorang ulama, orang yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Maka hadis ini kepada beliaulah oleh Rasulullah disampaikan tadi. Ya, gekun baik Ibnu Mas'udnya. Dengan sendiri bertambah kualitas lah. Ya, anak kurang buku kan? Buah hadis sunnah kedua, duduk tanya, kan? Duduk kamu kata Nabi satu saat. Satu saat ni apa? Satu jam atau satu saat itu bahasa Aceh nanti siat. Ya, siatnya bahasa sesaat sebenarnya. Bahasa Acehnya lu yang sesuai bahasa Arab. Ya, saat, siat, sesaat. Cuma kalau singkat ke rumah. Linya benar-benar dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu arti majlis mempelajari ilmu. Yang diajarkan ilmu itu oleh orang alim. Karena kenapa berbicara seperti demikian? Karena jamun-jamun kenanya le orang yang berbicara tentang ilmu tapi boleh jadi dia tidak alim karena ini mudah kan? Ilmu itu sekarang mudah, apalagi kalau taruh laptop depan ya, atau HP di depan, semuanya bisa tinggal disampaikan. Nah, makanya oleh para ulama membagi ilmu itu ada dua. Ada ilmu namanya ilmu surah dan ada ilmu namanya ilmu hakikat. Ilmu surah itu ilmu tampilan. Ilmu surah itu hanya ilmu dari kerongkongan ke atas, tidak sampai ke hati. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab fikih, hafal kitab-kitab syar'i. Contoh ilmu surah itu seperti ilmu yang dimiliki oleh Sunan Khamroni. Ketika dia belajar di Mekah 8 tahun, karena dia tujuan belajar untuk menghancurkan pemahaman orang Aceh, ya, supaya dia bisa bersama Belandanya menjadi anak Aceh. Jadi melalui seorang habib yang bernama Habib Abdurrahman Zahiri, si Sunan Khamroni ini masuk Mekah, belajar Islam di sana, hafal Quran, hafal hadis dia, semuanya hafal ya. Baru dia datang ke Aceh, menamakan dirinya dengan Abdul Ghaffar. Jadi kenang ke kaki orang Aceh. Termasuk propaganda Sunan Khamroni itu diistilahkan dengan jangan belajar nahwu, nanti gila. Jadi istilah di Aceh bungo nahwu. Ya, bungo nahwu. Padahal nahwu itu ilmu tata bahasa. Kalau seseorang menguasai tata bahasa, dia itu menguasai Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia menguasai hadis. Al-Quran dan hadis itu sumbernya ilmu di dalam Islam. Jadi kalau orang dijauhkan dengan ilmu nahwu, maka tidak ada lagi yang belajar nahwu. Boleh jadi nanti Al-Quran itu akan dirubah. Ya, dirubah. Jadi wadahnya ni dijamah baru. Malah ada sebagai orang tua tu baik-baik juga ni pada Pak Bun. Dia bunga nahwu. Memang kalau orang hafal nahwu itu, apalagi kalau hafal bait alfiyah ya,
sambil pulang ke kampung, sekali-kali anak daya santri itu sambil pulang kampung dia menghafal. Artinya dia memanfaatkan waktu di dalam mobil, di jalanan, di kedai kopi, sambilan duduk dia menghafal. Jadi didengar sama orang yang tidak tahu apa yang dia hafal. Ya kan, kampung ngomong. Bukan beja pun, enggak penting. Ya, karena anak-anak santri itu memanfaatkan waktu menghafal namu, ya kan, alfiyah, berbebo. Wala Muhammadun huwa ibnu Malihi Ahmadu Rabbiyah. Menang abi apa? Sambilannya dia dengar dia udah sampai itu gitu kan. Tapi jadi wadan ini wanita wa al-wa musnadin. Ayo. Udah. Punya kanyo lagi buka-buka dia semua kamu namu. Karena ada buku yang dibaca, buku yang dike. Termasuk juga propaganda Senok Hogronyi itu melarang, bahkan membakar kitabnya orang Aceh tentang ilmu siasat, ilmu politik. Jadi ketika sekarang ada anjuran bahwa ulama-ulama itu hendaknya menjauhkan diri dari politik, artinya menjauhkan diri daripada mempelajari politik, yang pernah ikut di Senok Hogronyi zaman. Artinya kekuasaan itu baik betul dia ulama. Kalau ulama jauh daripada kekuasaan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Tetapi ulama tidak boleh, dia mesti mengawasi. Dia ulama mesti mempelajari politik, mengetahui politik, walaupun tidak mempraktekkan politik. Ya, ada raja-raja awal yang menurut ulama yang berhasil kan. Artinya termasuk program Senok Hogronyi. Jadi saya katakan tadi bahwa itu namanya ilmu surah. Ilmu surah dari kekerongkongan ke atas, tidak berbekas di hati. Ketika dia menyampaikan enak, tapi tidak berbekas, tidak membawa seseorang ini takut kepada Allah. Sebenarnya kita mempelajari ilmu itu semakin kita dengar, semakin membawa kita takut kepada Allah, bukan malah semakin menjauhkan kita kepada Allah. Makanya ada ungkapan ulama ya, kun, jadilah kamu itu seperti Utsman bin Affan, dan jangan kamu jadi seperti Abdurrahman bin Muljan. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Muljan ini kedua-duanya itu hafal Quran. Tapi Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, beliau itu memahami Al-Quran. Beliau itu cukup ilmu tentang pemahaman, karena sahabat Nabi tentang Al-Quran itu. Tapi Abdurrahman bin Muljan, dia itu hanya hafal Quran saja, tapi dia tidak menghayati dan memahami tafsir Quran. Dia tidak mempelajari fikihnya, tidak mempelajari tauhidnya, tasawufnya, tidak. Cuman Quran tok. Sehingga ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, pernah Amr bin As minta ya kepada Sayyidina Umar untuk mengirim seorang guru ngaji. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljan. Karena kelebihan beliau bukan itu saja, bukan hafal Quran saja, tapi nggak ngerti tafsir, itu kekurangan. Yang lain salat malam, duha, puasa, orang saleh. Ketika di Mesir, dia terpengaruh dengan propagandanya orang Mesir, Khawarijnya Mesir. Sehingga ketika Sayyidina Ali terjadi perselisihan dengan Muawiyah, kepada beliau ini disusuk pemikiran bahwa Sayyidina Ali adalah kafir karena tidak berpegang kepada Quran. Maka yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljan, hafal Quran. Persis dengan ISIS sekarang, hafal Quran ISIS, tapi dari ini ke ini.
Jadi tidak dia hayati, dia tidak memahami daripada isi kandungan Al-Quran sendiri. Ini contoh ilmu surah. Dan sekarang banyak ilmu surah. Jangan ada kalau Mbak Devi tanya, oh ustaznya para wali ceramah. Bulan Ramadan dia ceramah, dia ustaz. Kok habis Ramadan dia kembali jadi jin. Ya. Sebelum Ramadan dia udah jin kan. Begitu Ramadan dia jadi malaikat, jadi ustaz. Setelah Ramadan kembali jadi jin. Bukan kembali kepada manusia, jadi jin. Ini adalah ilmu surah. Tapi yang ilmu hakikat, ilmu yang di dada, ilmu yang dihayati, dipahami, diamalkan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang sebenar ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Misalnya kita punya ilmu di rumah, sebatas kita mengajarkan anak-anak kita. Jadi anak kita bisa mengambil manfaat dari kita. Sehingga suatu saat dia ketika dewasa, ketika anak-anak kita dewasa, seperti kita sekarang sudah dewasa, kita pasti ingat, untung saya dulu diajarkan sama mama saya bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini. Itu membuktikan itu ilmu hakikat yang diajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ilmu yang hakikat inilah yang dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih seperti kita ini pegawai negeri, itu banyak cobaannya, banyak cobaan pegawai negeri. Maaf, sering kalau kita datang ke rumah-rumah, nanti begitu kita lihat di lemari ada buku, coba kita baca, tertulis di situ Perpustakaan Wilayah tahun 2008. Artinya ada buku yang tidak dikembalikan. Ya, ini mungkin waktu kecil biasa bawa pulang kapur dari sekolah. Di sekolah dulu kan, ada kapur, apalagi yang warna-warni ya. Langsung dibawa pulang ke rumah. Itu bukan milik kita. Jadi terbawa sampai dewasa, termasuk bawa pulang barang kantor. Makanya kalau pegawai negeri ini, apalagi kalau kita diposisikan satu tempat misalnya, kemudian yang memposisikan di situ, kita di situ udah dipindah. Kudu udah nyoba bagian gudang. Maaf. Yang kudu udah nyoba gudang sahanali pindah. Kemudian yang pegawai-pegawai bersama kita di gudang itu juga pindah. Tinggal kita. Jadi semua barang-barang yang ada di gudang itu yang tahu cuma kita, orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Ini bantuan tahun berapa, ini bantuan tahun berapa, ini bantuan tahun berapa. Orang lain nggak tahu, cuma kita. Karena kepala kita udah pindah, teman-teman kita udah pindah. Yang kesempatan aja, buah di rumah ada dong, nggak ada yang tahu. Inilah yang butuh ilmu, karena ilmu yang sekedar pegang lalang ceramah, tapi tidak dipraktekkan, diamalkan. Yang bukan milik kita kembalikan. Kadang-kadang si ngobrol kiamat, pada kita dah pulang. Dah. Jadi yang boleh kita ambil yang mana? Yang jelas itu sudah menjadi milik kita. Yang kurang aja bu, yang kon ilmu, yang kon ada roh, ada kau. Baik kita ni yang ada roh, jika ada roh, yang ada kau jika ada roh, karena Bapak Ibu sekalian, mengambil milik umum itu lebih susah minta maafnya daripada mengambil milik pribadi seseorang.
Kata cok ada ibu Rufaidah kerja di rumah lagi maaf. Lalu ya, ibu maaf ni jangan. Tapi punya ada kata cok ada apa buat jalan di depan rumah kita. Menang kontraktor kayu, kacau anu atau bawa jak peduli kau rumah punya mana. Ambil kerikil atau bagi ya. Arum. Kalau nampak lagi mah. Pertama dia berdosa, cuman taubatnya bagaimana? Tak belum kerikil lagi, tak arum ke jalan. Mah patunggu kan cok kan. Bila ni juga bawa motor nak arum. Tetapi yang dosanya kan tetap. Dosanya tetap. Jadi kita ingin sekarang itu adalah praktek daripada ilmu hakikat itu sendiri. Hanya saya mengajar kita di MTU ini benar-benar kita menghayati. Walaupun kita tidak alim betul, jadi memperbaiki. Makanya dulu kan saya ngajak belajar apa doa salat. Pakai doa semaya. Karenanya inti tunggu sudah pegang. Yang paling pun periksa orang kiamat itu semaya. Lewat mana? Lewat. Ada katanya orang tu pegawai MTU dah, ada katanya orang. Ada urusan mereka katanya. Yang pun keperiksa adalah sembahyang, tengok. Beres sembahyang. Makanya kita jumpa terus terang sembahyang. Tentu saya tak bisa doa salat. Coba diajarkan yang wajib saja. Takbiratul ihram, Fatihah. Kemudian tasyahud. Tahiyat, tasyahud, salawat, salam. Selesai. Apalagi kalau orang-orang tua tak pernah salat. Ini orang tua kalau meninggal, purno doa lumayan katanya. Jangan ada purno. Sampai ada purno mandung beli. Allahu akbar kabira ini menulis. Ini kami. Anda ini company kepada. Ayat Rabbi. Diajarkan yang wajib saja. Masa orang Islam lagi purno handa purno, mau orang kafir lagi pada mau Islam tak pada mau. Masa orang Islam yang kaya Islam yang lelaki yang berunuh, anda berunuh. Tak berunuh yang wajib. Jadi lo ajarkan supaya warnanya nabahan tengok. Nabahan tengok tukar berunuh. Menguji bacaan kita itu di depan tengku. Seperti kita ngetes emas. Kita ngetes emas itu pada tukang emas. Yang kita ambil kesimpulan, oh ini barang ini kuning ya. Pasti ini emas nih, simpan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ketika sudah 40 tahun baru ingat kita, oh ya, kita butuh uang sekarang mau beli mobil. Ada barang kuning kemarin yang saya simpan, emas. Itu dibawa ke tukang emas, oh kau menjadi ya. Padahal kita sudah simpan 40 tahun. Betapa menyesalnya kita, apalagi salat. Ketika tua baru tahu kita Fatihah kita tak beres. Ghairi merdu ya alaih. Tapi yang pandang kemuji lemale. Ada iliku belumnya. Cuma bagian terbayang pun dekat. Pun ada ke ada lain. Golah najib Fatihah baca lain. Baca proklamasi sebentar. Ada mestinya anda baca. Jadi boleh dah uji dan makna boleh lagi nyo ada tirodo je si baca Fatihah je. Ukurannya jangan sampai lahnun jali. Kalau dengung ikhfa ulang mulainya hana masalah je. Kurang pahala cuma. Tapi kalau berganti huruf itu punya harap betul. Makanya lun nyampun lembaga hana lembaga mau ekonomi syariah itu yang bau sahur lain kan. Masalah yang pokok. Karena yang terjadi sekarang seperti itu. You know, warna lebih jatuh jadi. Yuk ke protokol lagi Bunda Rufaidah. Kami kan dengar itu mukadimahnya. Kami dengar itu mukadimahnya Umar. Mudihnya baju mukadimah pidato. Walaupun tak pernah bertanya, Abu apa benar mukadimah saya? Abu itu nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong. Kecuali sudah buat majlis seperti ini. Atau ada di antara kita yang baca doa, silakan baca doa. Kami kan 5 doa, apa dia baca?
Oh itu salahnya di sini. Kalau nanti di pengajian kita sampaikan, rupanya nggak ikut pengajian. Hebatnya kamu pegang. Yang menang dibina. Karena kebaikan itu tidak mesti disampaikan pada waktu itu. Bisa disampaikan lain waktu. Kita sangat sayang kepada seorang, tapi kita ingin menyampaikan kebaikan kepada dia. Tidak mesti pada waktu itu. Mungkin dia salah menerima, marah nanti. Bisa dengan disindir secara umum dan lain sebagainya. Tidak bisa langsung. Kita tunggu, kita tunda waktunya kita sampaikan kebaikan itu. Dan kebaikan itu tidak mesti dari mulut kita. Bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong sampaikan. Sayang, kan? Ya, itu ilmu yang apa yang namanya tadi? Yang bermanfaat. Namanya ilmu hakikah untuk keluarga. Kita mengajarkan salat itu keluarga kita. Mulai dari anak kita di rumah. Hana Purno dia nak tebak Hana Purno. Pun dah kemung Purno kan, Hana Purno ju. Tapi punya kita nyojut doa semua yang betapa bahagianya kita. Karena salatnya anak kita dari kita ibunya, dari kita bapaknya, bukan dari orang lain. Salat dari kita. Nanti hari kiamat yang diperiksa salat itu pertama sekali dari orang tuanya. Betapa bahagianya jadi orang tua. Ya, kan? Itu ilmu hati. Bapak Ibu sekalian, mempelajari ilmu dalam majelis ilmu tadi yang saya katakan di hadis tadi, walaupun tidak kita tulis, walaupun kita tidak pegang pena, kata Nabi, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba. Sekarang nggak ada lagi hamba saya, budak, ya mena budaknya, apa jadi mena? Segala piagam PBB, segala keluarnya piagam PBB, karena ini penghapusan daripada perbudakan kan. Mukadimah Undang-Undang Dasar nanti disebut kan? Ya, jadi sebelumnya masih ada budak. Itu di depan rumah saya dulu, rumah mama saya, itu ada namanya jerat temon. Di orang Aceh bikin temon. Ke budaknya, bikin temon dan ke lamin. Ya, jadi di mana pegang budak? Budak itu setengah binatang dia. Jadi diperjualbelikan. Kalau misalnya sekarang ini ada budak, itu macam kita jual sapi di Sibre, dikaitkan, ini ada harganya. Berapa harganya? Yang menang. Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad banyak itu kelebihan-kelebihan tentang memerdekakan budak dan juga termasuk kafara. Di kafara sumpah, merdeka budak, lihar kan, dan lain sebagainya. Sehingga budaknya semakin lama semakin berkurang, akhirnya hilang sama sekali ya. Lainnya kenapa perintah budak itu tidak sekaligus dihilangkan jadi perbudakan? Karena memang orang Arab masanya sangat ketergantungan dengan budak. Pekerjaan rumah, pekerjaan di kebun, pekerjaan di sawah, pekerjaan semuanya pakai budak tu, jaga nyoji macam. Jadi maka memerdekakan budaknya lain dekat pahala. Apalagi sampai 1000 budak. Itu hanya duduk sesaat dalam majlis ilmu pengetahuan. Aku Teguh Haji Tasbiah Baliti yang kami muliakan, yang membicara pada hari ini, Bapak Ibu serta hadirin kami muliakan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin yang lain ditanyakan oleh teman-teman nanti. Kata seorang ulama, saya pernah mendengarkan pernyataannya bahwa kalau dalam perjalanan hidup kita tidak belajar agama sampai kita mati dengan diiringi dengan satu alasan yang jelas, maka kita akan masuk neraka. Kemudian kalau dalam perjalanan hidup kita melakukan
usaha untuk belajar agama, ilmu tentang tauhid. Walaupun kita belum bisa dalam perjalanan hidup kita mati, itu akan diampuni dan masuk surga. Kami mohon adalah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu agama itu memang kewajiban ya. Yang membagi ilmu itu menjadi ilmu akhirat dan ilmu dunia itu ulama juga, Imam Ghazali ya, yang membaginya. Jadi walaupun di dalam hadis itu lafaznya umum, mempelajari ilmu secara keseluruhan tidak dibedakan, karena kedua-duanya itu adalah asalnya daripada Allah. Kemudian dibagi, ada yang bernama ilmu fardhu ain, ada yang bernama ilmu fardhu kifayah secara hukum. Ilmu fardhu ain ini wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya, karena kebutuhannya untuk dia memang di salat, bersuci, puasa dan sebagainya. Kalau yang fardhu kifayah itu sudah ada satu orang daripada suatu kelompok masyarakat mempelajarinya, itu bebas tuntutan terhadap yang lain. Ilmu kedokteran misalnya, karena si dokter kaji itu tunggu benar ilau. Jadi kita nggak boleh mengatakan belajar ilmu kedokteran itu haram. Yang bukan haram mengenai ilmu kedokteran, pada dia kata dia kenan haram itu. Yang terjadi sekarang adalah orang semuanya mengejar yang fardhu kifayah, ditinggalkan yang fardhu ain yang berdosa maksudnya. Kon haji ya sebulan pun hanya kerja yang berdosa. Jadi kon ya sebulan haram hanya kerja pun haram, karena mendahulukan yang fardhu kifayah. Sebenarnya dulu daya dan sekolah itu satu. Kenapa dipisah-pisahkan? Masuk Belanda. Satu lagi. Dulu SRI itu malah hafal alfiah. SRI itu aja tadi. Mana dia? Ada enggak? Ada. Coba lagi. Min. Ya. Masukkan yang murno agama dalam ni coba min jemu kualitas min jemu yang min dino betul-betul min kan plus kualitasnya. Jadi bukan nggak boleh mempelajari ilmu pendidikan umum sebenarnya, tapi haram dia meninggalkan ilmu yang wajib. Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian, termasuk undang Al-Baidah. Misalnya seseorang mau ke luar negeri, itu ada aturan dalam agama. Boleh dia ke negeri kafir dengan cara imannya kokoh, dia punya ilmu pengetahuan tentang akidah, dia tidak akan terpengaruh, baru dibolehkan ke luar negeri. Artinya yang dibolehkan ke luar negeri itu kan dengku-dengku. Artinya yang punya ilmu, dia tak tunjuk tadi, nah dengku juga. Yang boleh penjuknya dengku, yang penjuk, lupa kan penjuk? Buat air mineral. Bahkan yang dengku je pejuk, karena kalau dengku pejuk pasti dijadiin air juknya menjadi cuka atau air juk mameh. Tapi kalau yang pejuknya ulun jahil, pasti dia buat minuman keras. Maksudnya mana? Yang jejak sejauh rinong dengku, karena dengku dia kejahan cinu aduh rinong. Jino dia dengku jejak sejauh rinong salah. Tapi menyawa jadi dia jauh ni nak. Aduh. Kau benar dia. Ya awak nunggu cukai orang nak. Menyedengku duduk dalam lebih-lebih mereka kita. Well, pasti ada lapangnya di sini. Ustaz. Jadi jangan jaga ya. Dia ilmu pengetahuan tadi. Jadi barang siapa meninggalkan belajar itu dosa. Dosa besar. Kewajiban belajar ilmu didahulukan daripada kewajiban salat. Kita mendengar hadis belajar dari ayunan, salat ada dari ayunan, ya kan? Itu membuktikan bahwa
penting sekali ilmu. Cuman kita nanggronya kam jauh-jauh ilmu ini, enggak spesifik lah. Dulu spesifik. Tanya hawa ko payah jadi. Tanya hawa pulau enggak? Hawa ko ye ya makan lain. Dulu seperti itu. Orang belajar hadis sana itu kelebihan ilmu hadisnya, pondok sana. Sana ilmu tafsirnya, sana ilmu fikihnya, sana. Ini dumpu benar. Guna lumbu sana, musafu ada banget. Memandangkan buah warna hijau tu. Supaya si mano, si lemo, warna hijau pada buah. Sama tu. Yang beda pada nama lagi ada asal adalah rasa sama tu. Malum sabar. Jadi analis spesifik. Karena ingin ambil semua. Orang buat sekolah terpadu gitu juga, pesantren terpadu gitu juga. Cuman di apa itu aja. Di apa? Spanduknya tulis belajar agama. Tapi enggak belajar agama malam. Belajar agama, gurunya saja yang lagi kuliah. Guru ledeng laptop buat skripsi dan sebagainya. Anak-anak enggak belajar, dilaporkan sama orang tuanya. Cuman biayanya mahal. Jadi enggak jelas lagi pendidikan. Artinya lidah kurikulum di mata pelajaran sakit ulai. Tapi enggak ada yang berfaedah, enggak seperti sekolah zaman dulu. Enggak seperti sekolah zaman dulu. Kemudian enggak adil. Yang diterima name yang 30 ke atas, yang di bawah enggak diterima. Anak diterima maksimal menurut dia sebab Kabilu. Ibu Kabilu yang diterima 20 ke atas, yang 20 ke bawah yuk ke daerah. Jadi enggak berhasil di pondok karena yang 20 name yang 20 ke bawah. Padahal mereka itu adalah penduduk asli Indonesia, putra bangsa juga. Kenapa mereka enggak dapat cerita seperti itu? Yuk ke daerah dan lain sebagainya. Maka orang yang enggak belajar itu berdosa. Haram punya berdosa. Dan belajar itu bukan seperti ini. Seminggu sekali bukan, tiap hari mesti belajar. Walaupun tidak mesti metodenya seperti ini. Wajib pun. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu riwayat dalam keluarga dulu. Jemaah lembaga pribadi itu. Itu sebenarnya tidak diizinkan orang tua untuk ke daerah, tapi hawa roh. Jadi dia tempel je tapi dia pacaran belum doa. Tempel menurut ada doa. Dia SDM kalau belum doa. Dia kerja SDM kelasa lagi lebih dia. Dia ni bagus. Aja baik pula yang doa. Ya, pondok sampai. Ada ilun polisi, ya, banglun ordernya PDN. Ya, memang katanya yang dia badainya kau lah ya. Anak pergaulan, yang tahu kau nanya. Ya. Tapi di antara kamu itu, adik nak kapolsek di Lumpang ini, banglun kantor camat. Segala tuan tu pakai kuda balu. Nanti kalau lu baru, hai, orang jadi kalau bukan lu kan. Anak masa depan banyak pun dan lain sebagainya. Anak segala tuan itu nak berpegang badannya orang. Jadi artinya punya tidak di bawah siapa-siapa. Tidak di bawah siapa-siapa. Awaran di bawah siapa dan siapa. Jadi pegawai pasti ada orang di atas. Ilmunya menyegedu dengan pakcik sejajar dengan pakcik. Tiba-tiba terus macam mana? Weh pakcik, itu macam mana? Sejajar macam mana? Ya kan? Terus Pak Upati, weh macam mana? Sejajar dengan Upati. Terus Gunut, weh Upati, sejajar dengan Gunut. Terus sejajar. Ini kenapa? Ilmu agama. Karena ilmu agamanya. Ilmu agama itu ibarat padi. Kita nanam padi, ibu faedah. Padi itu kalau ditanam, pertama bisa dimakan untuk kita sendiri, kemudian bisa juga dijual. Tapi kalau ilmu selain ilmu agama, itu namanya macam orang nanam lawang, cengkeh. Cengkehnya kemudian, kumanya sebulannya lebihnya. Tengok. Diterima pegawai susah pula. Tenang-tenang belum jangan. Dia dah habis nak pergi ni macam lawang juga. Jadi punya lawang. Punya dah puluh lagut. Kira-kira ada baju haram baru nak. Itu baju lawang.
tamu tu. Itu perbandingannya. Jadi sebenarnya kan jurusan pun dia kuliah. Itu jurusan teknik perkapalan. Cuma hana dia apa? Pegawai kapal. Hana pusat kapal nang rodanya. Yang di PT PAL atau di Surabaya, ada terima dia pegawai. Jadi ilmu apa itu hal me? Ada dua me yang kerja jauh belakang itu. Ada dua me ilmu me. Cuma buka kapal kan buka rumah. Ilmu yang kena. Ilmu perkapalan kan. Jadi hanya terima umur kapal lanjut pegawai terbatas kan. Ya ilmu yang kalau murno jadi mungkin kau ketemu me. Cuma buka kapal kalau mungkin buka kapal apa? Ini contoh, berarti semacam cengkeh ya, cengkeh. Jadi beruntung warna ilmu-ilmu yang dia pakai, yang dia bisa dimanfaatkan. Kalau dia kuliah katanya ni, bah S1 nya kuliah, bah S2 kan cok lain, cok lain. Jadi makanya ilmu fardu ain wajib dipelajari. Kalau meninggalkan berdosa. Orang kiamat hanglah saja orang. Ada mono ini fardu ain. Ada doa sembahyang, ada doa puasa. Nah, dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fadhal Abi Al-Wali. Pertanyaannya, hamba. Berbicara hamba, menyuainya walamin hanali. Buku gada perlu dibantu atau dengan piagam PBB, ataupun balik cara yang disebut pembantu rumah tangga. Itu diingat dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Jadi pokok mati payah pohon mati. Artinya hurru bil hurri, orang merdeka dengan merdeka seperti kita merdeka bukan mudah. Kemudian wal abdu bil abdi, kalau hamba dengan hamba. Pertanyaannya, apakah ayat itu dengan hilangnya budak, apakah dimentokan ayat ini? Hamba sahaya sekarang ada lagi. Ya, tapi kemungkinan untuk ada kembali ada. Karena salah satu sebab adanya budak itu karena peperangan. Maupun ada kemungkinan namanya perang itu. Nah, berarti. Jadi mandang kemungkinan adanya hamba. Ketika orang Islam berperang dengan kafir, maka itu tawanan perang itu terbagi dua. Tawanan perang itu terbagi dua. Yang pertama yang ditawan itu adalah laki-laki dewasa. Itu mereka mesti menebus diri. Bisa juga tebus. Diberikan kepada untuk menebus diri laki-laki dewasa. Ada kala menebus dengan harta, ada kala menebus kalau nggak punya harta dengan kepandaian. Yang lainnya tawanan yang di dalam tangan orang Islam. Ya, kemudian yang kedua tawanannya terdiri pada perempuan dan anak-anak. Itu sendirinya jadi budak. Jadi hamba sahaya udino yang ditawan liur Islam dijadikan budak dan dijadikan hamba sahaya budak. Kemudian berusaha dengan ghanimah harta rampas sampera. Kemudian dibagi. Ya, dibagi itu ketulan warna ketu kulit. Dibagi di Rasulullah. Nanti anak-anak. Ya, jadi sehingga kasusnya banyak pada waktu itu
orang itu lebih senang jadi budak saja Al-Huri Islam banding mereka itu merdeka dari kafir. Bahkan karena suasana yang dibuat oleh Rasulullah padanya. Dan dalam riwayat itu Ibnu itu banyak keturunannya daripada budak. Ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Ada riwayat seperti itu. Maka pertanyaan tadi, ke depan bagaimana? Sangat mungkin kita ke depan ini berperang dengan kafir lagi. Mentok karak berperang kan? Jadi dalam hadis Rasulullah mengadakan menyuruh kita belajar memanah, menyuruh kita belajar berkuda, menyuruh kita belajar berenang. Ada sebagai orang mengatakan untuk apa lagi memanah? Sekarang kan pakai senjatanya ya, canggih mendung. Tu pun panah doh. Ya, berkuda sekarang sudah pakai kendaraan perang kan? Barakuda dan lain sebagainya. Jawab, nanti kalau semua orang sudah memiliki senjata nuklir, semuanya sudah punya nuklir. Ketika terjadi perang, itu pertama-tama yang dihancurkan adalah lapangan terbang, supaya pesawat-pesawat nggak bisa terbang. Kemudian yang dihancurkan itu adalah instalasi nuklirnya, dihancurkan listriknya, yang dihancurkan adalah minyaknya. Dukur mana motor ada minyak, yang dihancurkan gudang senjatanya. Senjata budina pihana pesawat na minyak. Budina hana-hana kan? Dukur madanya. Maka kembali perang akhir zaman nanti, perangnya itu seperti Nabi katakan. Perang pakai pedang, perang pakai panah, pakai kuda dan berenang. Yang kita mau tengok, budaya perang Timur Tengah Warosa yang pun diserang tu. Fasilitas-fasilitasnya ni. Jadi kita ada pesawat tempur kan? Diserang laju bandara. Okey, serang bandara, akibat lipo pesawat. Oh, dia lipo aja itu. Yang pasti lagi nyawa tu. Makanya jangan meremehkan apa yang diucap oleh Nabi. Tengok kembali perang tanya dengan panah, dengan pedang dan sebagainya. Maka ketika terjadi perang lagi yang pun, maka mana mungkin kitanya mau perang, tak mau nangkau kafe tak mau nangkau tanya. Mana mungkin punya menang kitanya mendapati harta rampasan perang, mana mungkin mendapati dawana. Maka ayat tu mana berlaku. InsyaAllah nanti Dato' Imam Mahdi, Dato' Nabi Isa. Ya, cuma nak doa Allah betul masalahnya dengan fitnah besar Dajjal kan. Mampu kudanya dudung kudanya mengenai kudu ben benda-benda cek terpengaruh je. Benda Dajjal tengok, karena semua dukun-dukun, semua jin-jin menyembah, tunduk dan sujud kepada Dajjal tengok. Nah itu fitnah akhir zaman. Dari semenjak dilahirkan Nabi Adam sampai manusia terakhir tengok, tidak ada fitnah yang paling besar selain fitnah Dajjal. Jadi nona dukun yang ditunduk oleh satu dua jin. Tapi Dajjal semua jin, semua dukun, semua tukang tenung, semua tukang ramal tunduk kepada Dajjal. Jadi fitnah ni luar biasa. Tinggal tunjuk-tunjuk benda yang dia nak utuh nak. Serah ditunjuk batai-batainya kau udik bagai hijau, mendu. Kemudian di sana ada kuburan tinggal ditunjuk. Orang-orang dalam kubur hidup semua, bangun semua. Ada mama kita, ada ayah kita. Kemudian datang kepada kita, dia bilang, anak inilah Tuhan kamu. Dulu yang dikatakan oleh Nabi di Musalah itu salah semua. Dulu yang dikatakan oleh ulama itu salah semua. Ini yang benar. Ini Tuhan kita. Sujud nak. Mana Nabi ke bocor rahasia, iaitu intinya adalah jin mendung sebenarnya merupakan diri lagi ulun Tuhan katanya. Tapi orang terpengaruh, bukti ini di nomor dong, yang orang pengobatan masalahnya. Ya ni dia orang ramai-ramai. Ke Kanjeng Dimas mantau terpengaruh orang tu. Kita baca. Ini tujuannya begitu. Kita berdoa, betul saja masalahnya. Kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengingatkan kondisi bersedia yang terhormat, dan saya melihat dalam beberapa tahun itu banyak sekali kesalahan dan kesilapan yang saya perbuat.
saya berbuat kesalahan itu tinggi sekali. Jadi singkat saja saya mohon advokasi semacam ya, agar 20 tahun ke depan ini, 18 tahun ke depan ini saya pribadi menjadi PNS yang lain, PNS yang tidak macam-macam PNS yang, karena dunia PNS ini saya lihat luar biasa, banyak macam-macam. Jadi saya takut ke depan ini yang saya bawa teman-teman itu orang lain bahkan bisa menimbulkan dosa saya. Jadi saya minta bagaimana tips singkat bagaimana depan ini bisa lebih baik. PNS itu adalah sesuatu yang diperebutkan, bukan oleh ratusan orang, bukan ribuan, jutaan orang menunggu kesempatan. Makanya kalau kita mungkin ada rezeki kita di tempat lain dan bisa kita dapatkan secara halal, bagusnya berhenti jadi PNS. Ya, saya pernah menganjurkan kepada Ibu Sri Murlina pada waktu itu. Ibu Sri Murlina itu isterinya Bapak Junaidi yang punya Istana Gadung. Beliau pegawai kantor Baristan pada Aceh. Ibu undang ibu. Juga kau ni. Itu kan ini. Ibu jaga kau. Kemudian yang kedua, pada waktu itu ban-ban munculnya semacam CD ya. Pada waktu itu CD antara pegawai sama pegawai itu di komputer itu saling memasukkan film yang tak benar ke dalam komputer temannya. Film-film mana betul. Tak mau pakai di komputer kayak pasal di film supaya ditonton oleh teman perempuannya. Akhirnya sangat luar biasa. Ya, jadi termasuk salah seorang beliau yang berhenti. Kemudian ada lagi beberapa, saya lupa namanya. Karena beliau sebenarnya punya kesempatan di tempat lain, atau suaminya itu punya pendapatan besar. Jadi lebih baik duduk di rumah belajar ngasuh anak aja daripada jadi pegawai. Demikian juga dengan kita. Kita ini ada pendapatan di tempat lain. Untuk apa di sini? Sejuk. Dan lebih aman misalnya kan. Lebih aman untuk kita berbuat ibadah dan sebagainya. Bagus seperti itu. Tapi punya memang hana apa lain. Ya, sampai depio. Hana apa lain, Pak? Karena menjadi nafkah itu untuk keluarga kita itu wajib. Katanya dia dah berkahwin sudah cakap enggak berwindong katanya karena anak pun dah beri kan. Cuman berusahalah menjadi pegawai yang baik. Kita yang penting seperti pertemuan pertama tadi saya katakan bahwa kita akan mati. Kita sedang berjalan menuju kuburan. Ada saya kudip di hati. Pada umumnya juga. Menjalur 26. 26 itu betul-betul. Umur kali pun berapa belas tahun tu. Apa lagi yang kat 60? Ini tinggal mana le? Jadi maka sekarang berusahalah jangan terlalu hubud dunia. Bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi pegawai MPU lagi. Bersyukurlah kita walaupun kita enggak punya jabatan, walaupun kita enggak ada SPJ. Ada hana aja dah. Untuk dia hana jelas je. 2 malam teken ada jelas. Yang anda kenalnya bengek. Ya, anda kenalnya bengek. Malah hantam ke meja lu bapa bertolong di roh. Yo hana laganya hana ngumpul bayi udang, hana ngumpul belum suwana. Mana kira-kira ada gerok. Jadi memang sulit dan diperada juga benar. Yang ada genongnya hampa, apa? Jadi memang bahaya sebenarnya. Bahaya memang. Ya. Yang ada genongnya kenapa nggak di genong sih, kan? Gimana? Makasih Pak Denny.
ke depan. Jangan terlalu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Anak jabatan apa gede. Tapi yang penting katanya halal. Dan mau ngandung upah yang wajib mau ngandung. Polapan yang wajib uang. Dijaga walaupun anak putra kena. Yang penting kita hadir di kantor. Nah, surah 2 orang, nejak apa dia boleh 1 jam itu potong gaji. Berikan untuk orang lain. Apalagi yang nak mau minggu-minggu. Ibadah kemuncak gaji kita ni. Ya, untuk apa nak membersihkan diri. Baik dia tak ada pegang tadi. Nak mengadu. Ini baca kira nak mengadu. Apalagi yang hitam lah beri. Tentu ada mau gaji yang hitam. Kakak ada mana mau? Jadi hal-hal yang seperti itu yang pokok-pokok. Kemudian ada juga ada pengaruh. Kita di MP ini kesempatan sebenarnya. Banyak tawaran dari orang. Apalagi di MP POM. MP POM dengan buka sertifikat dan untuk janjikan mudah-mudahan. Oh, bahaya saya. Jadi itu diuji kita sebenarnya. Diuji kita. Apalagi di telefon sendirian nanti kita misalnya. Dijanjikan yang urut sudah dah betul tahun dan nanti ucap lagi intro sudah tulis halal. Bahaya. Bahaya. Tapi apabila kita berbuat sesuai aturan hukum, aturan, kita tidak berdosa dengan Allah. Yang kita makan itu halal. Kita nggak tahu hari ini kita masih ngomong di sini, besok kita dalam kubur. Pernahkah kita terbayang kita dikuburkan di mana? Yang pasti kuburan kita bukan di dalam kamar, bukan di depan rumah, tapi di lampu pisang yang berjungkit mana saja. Ketika kita hidup saja nggak berani ke tempat itu, siang nggak berani kita ke tempat itu, apalagi malam. Di situ kita ditaruh nanti. Apa saja yang telah kita usahakan, termasuk kita bawa pulang barang kantor, tak ada yang kembalikan kalau kita tak ngomong sama isteri kita. Ini milik LPPO. Ini milik MPU. Hana dah kita pegang, hana dikembalikan. Mereka pasti mempertahankan ini milik bapa saya, ini milik ibu saya. Dulu juga belinya di Jakarta. Padahal barang kau. Kan? Jadi ini bahaya tengok haji tak jauh dengan Allah Taala. Jadi usahakan gaji yang kita bawa pulang itu bersih, suci, dimakan anak kita makan, sehingga pikiran kita ke akhirat jadinya. Yang kita makan itu membawa pikiran kita ke akhirat. Biar kalau kita makan itu haram, dia tidak mengingatkan kita ke akhirat. Apa jauh sakti hari dulu, handinya ke akhirat, ingat ke dunia. Macam seorang ketika dia jaga malam, di pos keamanan, lapar dia, kemudian dia ngambil pisang orang. Dalam pokok mereka yang pisang, itu dia juga pos jaga. Tidak diketahui oleh yang mempunyai. Itu bukti bahawa Allah masih sayang kepada dia. Tapi ketika siangnya dia ngomong, Umar menghadap pisang betul. Ada kau yang tidak dimaafkan, jadinya dianggap itu dosa besar yang sulit dimaafkan oleh Allah. Karena dia berbangga-bangga dengan perbuatan maksiatnya. Kemudian kan kesal oleh Allah, dia dipulih rumput kan. Kemudian dia suatu saat nanti akan ingat ketika terjadi hujan lagi, terjadi lapar lagi, dia pasti ingat, ada pisang lagi ya. Jadi pisang rojehnya diperingat untuk ke pisang selanjutnya. Ada yang melupa lagi rojeh dah, isyak dah. Padahal haram, jadi dia mengingatkan yang haram. Jadi Pak Denny ya, sedikit demi sedikit tentunya dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, dia rasa punya lapingnya karena mendup ilmu tentang yang kon ada roh, yang kon ada roh, yang kon ilu, yang mendumpu mah. Yang jadi bukan ni, yang bukan. Oh, ada subhan gaile itu dah, itu mak kan? Mungkin demikian Pak ini. Jadi yang penyampaian yang disampaikan Bapak ada kekurangan, mohon diperbanyak maaf ya. Yang penentu kawaran, cik benar lu. Punya cara lu kumpul lagi nyam bahasa. Ya, jadi menurut Pak juga.
Angkat kumau dulu mah. Dino dan doa Allah. Mudah-mudahan yang kita pelajarinya di Allah Taala manfaat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal barakata was salama wal afiyata wal ni'mata was sihah wal rizqa wa tuqa wal ilma wal fahma wal amna alaina khassah wa ala jami'il muslimina wal muslimati 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmatan wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan tausiah dan berbagai tambahan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Alias Bibeli, dan insyaallah yang disampaikan tadi dapat menjadi pegangan dan panduan untuk memperbaiki diri kita masing-masing di masa-masa yang akan datang. Demikianlah kegiatan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.